wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Kita akan masuk ke bab 4 yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja ya subbabnya dan kompetensi dasarnya? Kompetensi dasar untuk bab 4 ini adalah memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada hewan yang mengandung listrik. Wah, kayaknya seru ya. Kemudian subbabnya adalah muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, beda potensial listrik dan energi listrik, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pernah mencobanya kan? Misalnya kamu punya sisir, kemudian digosok-gosokkan kepada rambut, lalu didekatkan pada potongan kertas-kertas yang kecil. Nah, apa yang terjadi? Kita akan melihat bahwa kertas kecil itu akan berterbangan menempel kepada sisir, ya, atau bisa sisir diganti dengan penggaris plastik juga bisa. Syaratnya rambutnya harus kering. Kemudian untuk menggosoknya nggak mesti rambut ya, bisa juga digosokkan pada tepi meja, gosokkan pada buku, atau digosokkan pada baju. Nah, selain pakai penggaris plastik, bisa juga pakai kantong plastik atau sampul buku dari plastik ya, seperti ini. Nah, benda yang bisa ditarik juga nggak hanya kertas, kamu bisa mencoba menggunakan kulit bawang putih, bisa menggunakan ketumbar, atau bisa juga menggunakan benda-benda kecil lainnya yang kecil dan ringan. Yang penting benda-benda tersebut adalah kecil, ringan, dan kering ya. Seperti misalnya merica, kemudian gula halus, mecin. Nah, itu bisa dicoba, susu bubuk dan sebagainya. Percobaan yang ketiga, ini ada 2 balon yang digantungkan, kemudian balon yang biru digosokkan pada baju, setelah itu dilepas, ternyata balonnya menjauh. Nah, ini berarti antara kedua balon telah terjadi interaksi ya, yang namanya interaksi saling tolak-menolak. Atau percobaan yang keempat, kita masukkan sedotan ke dalam pasir, pasirnya ada di dalam gelas plastik, dia diam bertahan di situ, kemudian di atasnya diletakkan lipatan kertas seperti ini, lalu sedotan yang lain digosokkan ke baju atau digosokkan ke rambut, setelah itu didekatkan dengan segera ke kertas, maka apabila kita arahkan sedotan plastiknya menjauh atau mendekat, berputar, maka kertas tersebut akan mengikuti kemana arah sedotan digerakkan ya. Bagi yang belum membuat percobaan seperti ini, tentu penasaran, boleh dicoba nanti di rumah. Nah, percobaan kelima dan keenam ini bisa dilakukan di Museum Iptek ya, di Taman Mini, Museum Teknologi yang ada di Taman Mini. Di situ ada benda penghasil muatan listrik yang disebut generator Van de Graaff. Nah, apabila kita menyentuhkan tangan di kubahnya, maka akan terlihat muatan listrik yang menuju ke tangan kita. Ini menunjukkan bahwa tubuh manusia itu bermuatan listrik. Nah, yang seru yang nomor 6 ini, generator Van de Graaff namanya. Nah, tangan diletakkan di atas kubah, lalu apa yang terjadi? Rambutnya berdiri ya, bergerak naik. Nah, disebabkan karena telah terjadi aliran perpindahan muatan dari kubah tadi yang penuh dengan muatan listrik menuju ke tubuh si anak perempuan tersebut. Lalu menyebabkan benda yang kecil dan ringan, yaitu rambutnya, menjadi terangkat. Nah, ini adalah contoh-contoh percobaan. Jadi, yang dimaksud dengan listrik statis itu adalah suatu fenomena kelistrikan di mana sering terjadi partikel bermuatan listrik ditransferkan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti tadi ya, contohnya ketika kita menyisir rambut, maka tanpa terasa rambut akan terangkat mengikuti aliran sisiran. Peristiwa ini disebut peristiwa muatan listrik. Nah, pada bagian tengah kita melihat ada gambar batu amber. Batu amber ini adalah batu yang digunakan sebagai percobaan oleh Thales, seorang ilmuwan Yunani kuno, pada tahun 200 sebelum Masehi. Jadi gejala listrik ini sudah menjadi tanda tanya, sudah menjadi penyelidikan ya, bahwa ada suatu benda yang namanya batu amber. Apabila dia digosokkan kepada kain wol, lalu didekatkan kepada bulu-bulu ayam yang kecil dan ringan, ternyata bulu ayam tersebut berterbangan dan menempel ke batu amber.
Nah, ini peristiwa ini disebut sebagai peristiwa kelistrikan. Nah, di zaman itu istilah kelistrikan disebut dengan kata elektron, yang berarti ampere. Nah, jadi begitulah sejarah penemuan kelistrikan pertama kali. Nah, yang sekarang kan kita pelajari adalah tentang muatan listrik yang diberi lambang Ki dan dengan satuannya kolom. Satuan kolom bisa diganti dengan mikrokolom, di mana satu mikrokolom adalah 10 pangkat min 6 kolom, atau 1 milikolom 10 pangkat min 3 mikrokolom. Nah, kemudian interaksi dua muatan listrik seperti yang kalian lihat tadi, ada tarik-menarik dan tolak-menolak. Tarik-menarik terjadi apabila dua muatan itu sejenis, dan tolak-menolak terjadi apabila muatannya berbeda jenis. Ini ada gambar alat pendeteksi muatan listrik namanya elektroskop ya, ada di lab IPA. Ini alatnya hanya mendeteksi saja untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik. Jadi apa sih yang dimaksud dengan muatan listrik? Muatan listrik terdiri dari muatan apa saja? Nah, muatan listrik itu terdiri dari tiga partikel. Jadi bagian terkecil dari benda kita tahu namanya atom. Atom terdiri dari 3 partikel benda, yaitu yang bernama proton, elektron, dan neutron. Di mana sih letak muatan listrik itu? Untuk proton dan neutron itu letaknya pada inti, di bagian tengah inti atom ya, menyatu di situ dan dia tidak bisa berpindah. Sedangkan elektron terletak pada kulit dari atom. Ya, kulit atom itu ada lapisan-lapisan pada atom. Nah, elektron terletak pada tiap-tiap kulitnya ya dengan ketentuan tertentu. Nanti kamu pelajari di SMA. Jadi elektron itu bisa berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain atau dari satu atom ke atom yang lain. Ada berapa jenis muatan listrik? Nah, untuk itu kita harus kenali dulu proton ini adanya di dalam inti atom, jenis muatannya positif. Neutron ada di dalam inti atom, jenis muatannya netral. Sedangkan elektron ada di kulit atom, jenis muatannya adalah negatif. Ya. Terus bagaimana interaksi muatan listrik? Nah, kalau muatan listrik positif bertemu dengan muatan listrik negatif, tentu keduanya akan saling tarik-menarik. Betul. Apabila muatan listrik negatif bertemu dengan muatan listrik negatif, tentu keduanya akan saling tolak-menolak. Muatan listrik positif bertemu dengan muatan listrik positif, tentu keduanya pun akan saling tolak-menolak. Ya. Tadi bagaimana muatan listrik dapat berpindah? Nah, muatan listrik itu dapat berpindah karena dengan cara konduksi atau dengan cara induksi. Nah, kalau konduksi itu berarti ditempelkan benda yang bermuatan ke benda yang tidak bermuatan. Kalau induksi itu hanya didekatkan saja dari benda yang bermuatan ke benda yang tidak bermuatan. Model atom Rutherford telah menggambarkan letak dari inti atom, letak dari proton, elektron, dan neutron. Sedangkan model atom Dalton itu lebih sederhana dari model atom Rutherford. Dia menjelaskan bahwa suatu benda itu disebut negatif apabila jumlah muatan negatifnya lebih banyak daripada jumlah muatan positifnya. Atau kita katakan jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Nah, mengapa itu terjadi? Berarti telah terjadi perpindahan elektron. Nah, sedangkan benda netral adalah benda yang memiliki jumlah muatan positif sama banyak dengan muatan negatif, atau jumlah proton sama banyak dengan jumlah elektron. Benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah muatan protonnya yang lebih banyak daripada muatan elektron, ya, atau muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatif. Nah, ini ada sebuah alat yang sudah Ibu buat. Kalian juga diminta untuk membuat alatnya. Ini Ibu tunjukkan, sudah Ibu foto di situ. Ini Ibu membuat sendiri dan Ibu ingin kamu juga melakukan pembuatan alat elektroskop yang sederhana ini di rumah, kemudian foto dan lakukan pengamatannya sehingga kamu bisa membuat laporan dari penggunaan alat. Alat ini fungsinya untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik. Diketahui dari mana? Dari kedua kertas yang ada di dalam botol ini akan bergerak saling menjauh. Kalau kita menggosokkan plastik atau penggaris plastik ke rambut, kemudian kita dekatkan ke bagian kepala elektroskopnya. Nah, ini namanya kepala elektroskop. Maka nanti akan berpengaruh kepada kertas yang ada di dalamnya. Nanti kertasnya ini akan bergerak ya. Jadi kepala elektroskop, leher elektroskop, dan daun elektroskop. Itu kita dekatkan ke atasnya penggaris plastik. Nanti kita lihat akan terjadi reaksi
yaitu kedua kertas akan saling menjauh atau berinteraksi ya, bergerak. Cara membuatnya bagaimana? Pertama, kita sediakan dulu alat-alatnya, yaitu paku kecil, tang, dan gunting. Tadi digunakan toples kaca, kawat tembaga. Kawat tembaganya sepanjang 30 cm. Kemudian sedotan kecil, kecil saja, panjangnya 3 cm, plastisin, dan kertas tisu atau kertas yang tipis. Pertama, buat lubang pada tutup toples, sehingga tutup toplesnya tidak usah besar-besar ya lubangnya, sesuai dengan ukuran kawat dan ukuran dari sedotan kecil. Jadi dipakai sedotan air mineral. Kemudian pada lubang tersebut kita masukkan kawat yang sudah dimasukkan juga di dalam sedotan. Jadi kawat masuk dulu ke dalam sedotan, kemudian sedotannya dimasukkan ke dalam tutup toples yang sudah dilubangi. Lalu kita usahakan agar sedotannya itu diam di tempat, agar sedotannya tidak bergerak ya, jadi tertahan di tutup toples. Kemudian bagian bawah dari kawat dibengkokkan, lalu di situ diletakkanlah kertas tisu yang telah dipotong persegi panjang. Kertasnya ditekuk lalu digantung seperti kita menggantung jemuran kain. Kemudian tutup kembali, tutup toplesnya. Nah, yang di bagian atasnya ditutup dengan plastisin ya, atau lilin mainan anak TK. Kemudian kawat yang tersisa kita buat menjadi melingkar-lingkar seperti kita melihat lingkaran obat nyamuk. Nah, begitu. Nah, lakukanlah pembuatannya dan kemudian foto, lalu buat laporan pengerjaannya dan gunakan untuk mengetahui apakah penggaris plastik yang telah kamu gosokkan ke rambut dapat membuat kertas tisunya bergerak. Ini tugas kalian yang berikutnya. Kalau tidak salah, ini adalah tugas yang ke-8 ya, kalau nggak salah. Jadi nanti Ibu masukkan ke dalam Google Classroom, silahkan dikerjakan, lalu dikirim fotonya dan dilaporkan juga di Google Classroom. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi listrik statis. Nah, yang bahas tentang gaya kolom, yaitu F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat, interaksi antara dua muatan yang berbeda jenis, min dan plus, dan juga hubungan antara gaya dengan jarak muatan. Ya, ini akan diberi latihan soalnya, pembahasannya juga bagaimana pada pertemuan yang berikutnya. Sampai sini penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.